Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini, saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik, dengan modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum kita masuk ke pembahasan video koneksi antar materi, perkenalkan, nama fasilitator saya adalah Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI, dan pengajar praktik saya Ibu Dr. Randa Mintauli Bandung Nahor. Koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Kita beranjak dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Ki Hajar Dewantara menegaskan kepada kita bahwa tujuan dari pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan kepada kita bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Dalam diri anak itu bagaikan kertas yang penuh dengan tulisan, baik itu tulisan buruk maupun tulisan yang baik. Maka tugas guru adalah memunculkan nilai-nilai atau tulisan yang baik yang ada pada diri anak. Bagaimana peran coaching dalam pendidikan? Coaching adalah sebagai salah satu proses untuk menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang efektif agar kekuatan kodrat terpancar melalui dirinya. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dengan murid. Coaching supervisi akademik berdasarkan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Salah satu proses menuntun tersebut dapat dilakukan dengan cara coaching, di mana dalam proses coaching seorang guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali semua potensi yang ada pada diri anak dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi bagaimana masalah mereka sendiri. Pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik, setelah mempelajari modul 2.3, saya memahami bahwa sebagai seorang guru penggerak haruslah mampu menjalankan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun guru yang lain untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching. Coaching dapat kita artikan sebagai proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreativitas seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam modul ini, agar menjadi coach yang baik, saya harus memiliki
Yang pertama, paradigma berpikir coaching. Ada beberapa paradigma pemikiran coaching. Yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan memiliki rasa keinginan tahu yang lebih kuat. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru di masa yang akan datang. Selanjutnya, agar menjadi coach yang baik, saya harus memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih super, akan tetapi dalam proses kemitraan ini semuanya sama, yaitu sama-sama dalam menggali kompetensi yang ada. Kompetensi seorang coach dan kompetensi seorang coach harus mampu menjadi mitra yang kuat. Yang kedua adalah proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi coach. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach dan coach itu sendiri. Selanjutnya, agar menjadi coach yang lebih baik, saya harus memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu mampu kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, maka kompetensi yang terakhir yang harus saya terapkan yaitu mendengarkan dengan kata rasa. Persified, yaitu perhatian penuh terhadap pembicara. Yang kedua adalah ask, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam kompetensi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga adalah appreciate, yaitu memberikan sinyal Anda mendengarkan. Oke, mengangguk atau dengan menggunakan kontak mata bahwasanya Anda hadir sebagai coach yang baik dengan perhatian yang penuh. Yang keempat adalah summarize, yaitu rangkum yang Anda tangkap dengan menggunakan kata-kata jadi. Nah, ini adalah kompetensi seorang coach atau coaching yang harus kita gunakan dalam penerapan coaching. Selanjutnya, kita ketika melakukan coaching kita harus menggunakan yang namanya alur percakapan tirta, yaitu tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu menggali, memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi solusi. Yang keempat adalah tanggung jawab, komitmen yang akan kita ambil dalam proses menyelesaikan masalah selanjutnya. Ini adalah alur tirta yang mesti kita terapkan dalam proses pelaksanaan coaching. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, saya merasa bahwa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Yang kedua, dalam menerapkan paradigma cara berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya sedikit lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam ruang kolaborasi maupun ruang demonstrasi kontekstual untuk praktek pelaksanaan coaching itu sendiri. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul 2.3 ini yang saya lakukan juga pada saat ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Yang pertama adalah peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik serta lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan yang namanya alur tirta sebagai dasar saya dalam melaksanakan coaching itu sendiri.
Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah, ini saya ungkapkan juga ya dalam pada kegiatan ruang kolaborasi maupun pada saat demonstrasi kontekstual, bahwasanya hal yang akan saya tingkatkan yang pertama adalah lebih fokus pada coach saat melakukan coaching, mengarahkan coach dalam menemukan solusi dan masalahnya. Selanjutnya, menggali lebih banyak lagi potensi dari coach tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya maupun nanti dalam kegiatan coaching yang akan saya tingkatkan adalah perhatian penuh saya terhadap coach yang nanti saya terapkan untuk selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan kita adalah bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Bahwasanya sama-sama kita ketahui bahwasanya supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pengajaran. Nah, biasanya supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan, bahwasanya coaching supervisi akademik dilakukan oleh guru senior maupun kepala sekolah untuk menentukan nilai yang ada pada diri guru. Nah, dalam hal ini, kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan yang profesional untuk menggali semua potensi yang ada pada diri guru dalam saat supervisi akademik yang kita lakukan sehingga tujuan pembelajaran nanti sehingga tujuan pembelajaran setelah melaksanakan supervisi akademik guru mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru yang ada di sekolah. Ini adalah penerapan coaching supervisi akademik dalam supervisi akademik. Selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan modul 2.3 dengan modul sebelumnya, yaitu keterkaitan dengan modul yang ada pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sama-sama kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi semua kebutuhan belajar individu di setiap murid. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini kita memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya menggunakan proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang maksimal, optimal karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan guru merespon setiap kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kita ketahui pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi.
Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang ketiga adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tujuan yang kelima ini, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab ini, dalam membimbing murid untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satu yang dapat kita terapkan adalah dengan menggunakan yang namanya proses coaching, di mana setiap proses coaching yang kita lakukan, seorang coach atau murid mampu menggali kompetensi yang ada pada dirinya, dan kompetensi inilah yang menjadi tanggung jawab seorang murid untuk memenuhi bakat dan minatnya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau kompetensi sosial emosional tersebut, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri dalam berempati, keterampilan sosial emosional, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin dalam pembelajaran? Yang pertama adalah keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi dalam pembelajaran antara guru dengan murid. Selanjutnya, coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang kita sepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coache untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach dalam pemimpin pembelajaran. Nah, ini adalah koneksi antar materi yang saya bahas dalam kesempatan kali ini. Sekian video tentang koneksi antar materi pada modul 2.3. Saya akhiri